Rakyat Taiwan. Kemudian Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik atau DPP dan Hou Yu-ih dari Partai Oposisi Utama Taiwan. Pemilu Taiwan menjadi perhatian internasional, terutama hubungan memanas antara Taipei dan Tiongkok, dan mengklaim Taiwan menjadi bagian teritori Tiongkok. Siapa yang unggul dari pemilu tersebut yang berlangsung Sabtu 13 Januari 2024? Kami akan berbincang bersama dengan mahasiswa nasional Cheng Kung University asal Indonesia, Hari Francisco. Mas Hari Francisco, selamat malam waktu Jakarta. Selamat malam, Mas. Iya, apa kabar Mas Hari di sana? Baik, Mas, Baik. sehat. Gimana Iya, kabarnya, Mas? sehat kami semua di sini. Tentu ingin mengetahui, sudah berlangsung berarti ya pemungutan suara untuk pemilu Pilpres. Sudah, Mas. Ada 3 paslon. Hasil sementara mungkin yang bisa Anda sampaikan, update informasi dari pemungutan suara yang berlangsung hari ini bagaimana di sana? Oke, Mas. Hasil pemungutan suara sementara sebenarnya untuk sekarang sekitar jam 8 malam waktu Taiwan itu sudah hampir selesai pemungutan suaranya. Mhm. Untuk paslon yang unggul adalah paslon dari DPP yang tadi Mas jelaskan, yang Democratic Progressive Party. Oke. Yang Lai Ching-te itu dengan perolehan suara 5,5 juta. 5,5 Kemudian juta ya. disusul, Mhm. betul, disusul oleh paslon dari KMT atau yang Nationalist Party of China yang oposisi utama, Oke. yaitu Hou Yu-ih dengan suara 4,58 juta. Dan terakhir disusul oleh calon dari TPP yang Taiwan People's Party, He Wen-je dengan total suara 3,62 juta. Oke. Begitu, Mas. Iya. Nah, bagaimana proses pemungutan suara di Taiwan diatur dan seperti apa tingkat partisipasi masyarakat di sana? Untuk proses pemungutannya cukup sama seperti di Indonesia. Seluruh warga yang eligible untuk voting, mereka datang ke TPS di masing-masing daerah, kemudian daftar ulang, kemudian coblos juga seperti di Indonesia. Bedanya kalau Indonesia kan pakai paku ya. Kalau di Taiwan itu dicap, di-stempel di muka dari paslon yang mau dipilih, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara juga. Ya. Nanti setelah mereka selesai voting, tangan mereka juga bakal dicap. Kalau Indonesia kan celup jari ya. Kalau mereka tuh dikasih stempel. Oke. Gitu. Ya, tadi Cukup dikatakan sama seperti di bahwa Indonesia. ya, malam hari ini sudah hampir selesai untuk seluruh wilayah Taiwan dalam Betul. pemungutan suaranya ya. Dan ya, apakah hasil ini merupakan hasil sementara dari perhitungan sementara setelah pemungutan suara usai atau bagaimana, atau siapa yang merilis hasil tersebut ini, Mas Hari? Untuk suara ini sebenarnya sudah mungkin 100% bisa dipastikan bahwa yang menang itu adalah dari DPP, yaitu Lai Ching-te, karena total suara eligible di Taiwan itu sekitar 14 juta. Dan malam ini suara yang masuk itu sudah mendekati 14 juta. Iya, iya. Begitu. Jadi sudah bisa dipastikan yang menang adalah paslon dari DPP. Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik DPP ini ya, atau DPP ya. Nah, iya betul. Ya, Partai Hijau. Apakah sudah ada pernyataan dari pihak Lai Ching-te atas kemenangan dari proses penghitungan yang sudah mendekati 100% malam ini? Untuk berita yang masih saya tonton sekarang belum ada pernyataan kemenangan, tapi tadi sudah ada pernyataan dari kedua paslon lain, yaitu dari Hou Yu-ih dan He Wen-je. Mereka sudah menyampaikan apresiasi dan terima kasih mereka kepada rakyat yang sudah memilih mereka. Oke. Begitu. Artinya dua paslon, He Wen-je dan juga Hou Yu-ih, sudah mengakui kemenangan dari Lai Ching-te setelah penghitungan suara mendekati 100%. Iya betul, Mas. Ya. Apa yang menyebabkan Lai Ching-te mendapatkan suara terbanyak dari pemilu kali ini, dan siapa pemilih terbesar di Taiwan yang menentukan pilihannya kepada Lai Ching-te dari DPP? Untuk salah satu mungkin menurut pengamatan saya, yang faktor yang bisa menyebabkan Lai Ching-te itu unggul karena pertama ia adalah chairman ya, orang paling tinggi di partai DPP. Kemudian beliau juga adalah wakil presiden dari presiden Taiwan yang sekarang, begitu. Dan mereka ini adalah partai pemerintah ya, yang sudah berjaya selama 2 periode.
begitu. Oke. Jadi memang beliau ini punya pengaruh yang cukup besar di seluruh Taiwan, terutama mereka itu bisa mengambil suara dari kaum muda maupun kaum yang lebih senior. Oh, Kalau dilihat di partai ya. KMT atau yang National Party itu, yang punya Hou Yoi, Mhm, mereka mhm. partainya cenderung suaranya itu ada di usia yang senior. Oke. Kemudian untuk Lai Ching-te, yang partai yang TPP, Taiwan People's Party, mereka suaranya cenderung di anak-anak muda, sehingga suara mereka berdua terpecah. Hmm, Sedangkan suaranya untuk sorry, tadi itu Kawenze, sorry ya. Itu Kawenze. Kawenze itu yang Ya, ada di anak muda. Nah, Lai oke. Ching-te, dia bisa mengambil suara dari yang senior maupun yang muda, begitu. Oke. Tadi kalau ada di peta pemetaan suara untuk di seluruh Taiwan, Ya. dari sekitar 22 kota besar, Mhm. ada 14 kota itu memilih Lai Ching-te. Oh, Kemudian 8 kota besar lainnya itu suaranya untuk Toyoi. oke. Dan memang Kewenze ini beliau merupakan dari partai yang kecil, sehingga sebenarnya partai yang di Taiwan yang dilihat itu adalah DPP dan juga yang tadi Nationalist Party of China atau biasa orang sebutnya tuh Ya, KMT ya. itu. Ya, Mas Begitu. Hari, kan ada 3 pasangan calon ya Hmm, yang ikut dalam betul. pemilu. Dan apakah cukup dengan 1 kali pemungutan suara atau memang ada ketentuan untuk putaran kedua? Mungkin seperti yang berlangsung di Indonesia. Bagaimana kalau di sana? Kalau untuk Taiwan sendiri mereka cukup dengan satu putaran. Walaupun Oke. sekarang kalau dilihat di persentase, Lai Ching-te beliau itu hanya memiliki suara 40%, Hmm, sedangkan sisanya tuh dibagi di kedua kubu. Kalau di oke. Indonesia kan tidak melewati threshold 50%, Ya, harus lanjut ke putaran kedua. ya. Kalau Taiwan mereka hanya satu putaran saja. Oke, cukup 1 putaran. Siapa pemenangnya, suara terbanyak Ya, akan dipastikan menjadi pemimpin berikutnya. Baik, ini menarik ya tadi Anda betul. katakan bahwa Lai Ching-te berhasil mengambil suara Hou Yui yang memang Kawenje yang memang lebih memfokuskan kepada pemilih-pemilih muda. Isu kunci apa yang Betul. disampaikan Lai Ching-te selain petahana, terutama isu-isu ke depan yang disampaikan kepada kaum muda dan juga kaum-kaum yang memang masyarakat yang lebih senior di Taiwan sendiri? Menurut saya, isu yang paling digembor-gemborkan oleh DPP ini mungkin tentang kemerdekaan Taiwan. Hmm, Itu menjadi isu yang sangat hot di Taiwan sendiri dan juga mungkin di dunia internasional begitu. Jadi Lai Ching-te ini atau dari partinya sendiri DPP ini mereka selalu mengemborkan tentang kemerdekaan atau Taiwan itu harus berdiri secara sendiri gitu, terlepas dari Tiongkok seperti tadi yang Mas oke, sempat singgung di awal begitu. ya, ya. Memang parti mereka ini dibandingkan dengan parti dua lainnya, mereka tuh condong mengarah mungkin lebih dekat dengan yang bisa kita bilang itu ada Amerika. Itu Mhm, mereka lebih condong untuk merdeka sendiri begitu. Makanya ini juga menjadi concern dari rakyat Taiwan sendiri gitu. Dimana kalau tadi partinya Hou Yoi dan Kawense mereka itu lebih dekat kepada Tiongkok. Mereka oke, lebih dekat kepada Tiongkok. Sedangkan DPP ini mereka tuh menggemborkan tentang kemerdekaan Taiwan sehingga ya, memang banyak anak-anak muda yang berhasil ya, diambil hatinya melalui apa uh, poin penting mereka ini dan juga ya. mereka dari partai mereka juga mereka banyak melakukan hal-hal yang lebih ke anak muda ya. Mhm, Mungkin mhm, contohnya yang sedikit kontroversial itu sebenarnya dulu itu tentang LGBT begitu. Nah, jadi hmm. banyak juga anak-anak muda yang memang lebih suka ke DPP karena mereka tuh berani mengambil suara anak muda begitu. Oke. Nah, apa strategi yang ditawarkan oleh Lai Ching-te untuk kemandirian Taiwan, sementara di satu sisi klaim teritorial yang dilakukan oleh Beijing terhadap Taiwan pun masih terjadi? Seperti apa pemberitaan ataupun juga suara-suara yang disampaikan ini? Kalau untuk strategi tersendirinya, saya kurang tahu pasti Mhm, begitu. mhm. Karena saya memang hanya mengikuti beritanya tidak secara mendalam, tapi yang
saya ketahui sejauh ini, Lai Ching-te itu yang seperti tadi saya jelaskan, beliau lebih memilih untuk melakukan kerjasama bilateral dan sebagainya dengan Amerika, dan tentunya dari partai mereka, mereka tuh lebih banyak, salah satu cara mereka untuk apa ya, strategi untuk memerdekakan Taiwan ini adalah mereka memasok banyak sekali alutsista atau alat Oke, pertahanan dari Amerika, ya, begitu. Sehingga ini yang ya. juga membuat situasi antara Taiwan dan Tiongkok sendiri itu panas. Oke. Artinya sampai dengan malam hari ini tidak ada yang menolak dari hasil pemungutan suara yang sudah mendekati 100% penghitungannya ya. Betul, di Mhm. Taiwan sendiri memang tahun ke tahun ketika hasil pemilu sudah keluar, mereka jarang sekali ada yang mengajukan banding atau melakukan Hmm, penolakan. ya. Kapan atau apa langkah berikutnya atau penetapan dari hasil pemungutan suara hingga penetapan Lai Ching-te sebagai pemimpin Taiwan berikutnya ini? Untuk tanggal penetapan, saya rasa itu akan dilaksanakan paling lambatnya besok untuk penetapan hasil yang pasti. Kemudian untuk pengangkatan sebagai presiden itu sama seperti Indonesia setelah presiden sekarang turun atau selesai menjabat. Tapi untuk tanggal pastinya saya juga kurang tahu kapan itu akan diangkat Lai Ching-te akan diangkat sebagai presiden resmi. Oke. Kalau mahasiswa asing, terutama mahasiswa Indonesia, bagaimana merespon Mhm. dinamika politik yang terjadi di Taiwan saat ini? Kalau dari mahasiswa Indonesia sendiri ya, atau mungkin dari mahasiswa asing lainnya yang bisa Mhm. saya sampaikan. Kalau misalnya untuk mahasiswa asing, mungkin yang dari benua Eropa atau mungkin dari benua Amerika yang saya ketahui di sini, mereka lebih banyak itu pro kepada DPP untuk Oh, memerdekakan Taiwan. Taiwan. Iya begitu, Iya, karena memang iya, mungkin efek Barat ya. Tapi kalau untuk mahasiswa terutama iya. dari Asia, Asia Tenggara atau mungkin dari Indonesia sendiri, kita sebenarnya lebih banyak untuk pro ke Tiongkok sendiri gitu. Karena kita lihat kalau misalnya memang di sini yang kita rasakan sebagai mahasiswa itu ketika Taiwan mengambil langkah pro ke Amerika atau pro kemerdekaan Tritunggal ya, itu kami juga merasa was-was gitu apakah akan terjadi peperangan di sini, sedangkan kami kan di sini sebagian besar tuh masih menempuh pendidikan gitu. Oke. Dan kami juga Ya, amit-amit istilahnya itu tidak mau terjadi perang lah di tempat ya. kami menempuh pendidikan. Oke. Dan sebenarnya kami juga tidak ingin terlalu berpihak kepada Mhm, partai manapun mhm, atau mhm. pemerintah manapun, karena kami kan mahasiswa internasional. Kami Ya, lebih berharap agar pihak manapun yang penting Taiwan itu bisa damai dengan China begitu. Tidak oke. terjadi Ya. peperangan. Oke, Mas Haris Francisco, terima kasih banyak ya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini. Nanti kami update kembali Sama-sama, Mas. untuk setelah 100% tuntas penghitungan suara dari hasil pemungutan suara yang dilangsungkan hari ini. Terima kasih, sukses untuk Anda di sana, Mas Hari. Selamat malam. Terima kasih, Mas. Thank you. Ya. Demikian tadi kami telah hadirkan perbincangan dalam info internasional bersama dengan mahasiswa National Cheng Kung University asal Indonesia, Hari Francisco. Kami berbincang mengenai